kasih, kami bersuka, hati kami selalu bersuka cita mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih untuk worship night pada malam hari ini. Kami diingatkan bahwa ibadah hari Minggu kami tidak cukup, tetapi kami butuh ibadah-ibadah lagi di mana kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami lebih baik lagi Tuhan. Malam hari ini kami akan dengar tentang bagaimana kehidupan kami orang Kristen yang seharusnya mempunyai karakter yang serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih bantu kami untuk memahami ini, buka hati dan pikiran kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk, tolong ditampilkan judul khotbah saya pada malam hari ini. Saudara, itu judulnya adalah serupa. Nah, itu ada gambar dua wajah berhadapan-hadapan dan sama. Malam hari ini kita akan lihat apa yang dimaksud dengan serupa, yaitu bahwa kita harus serupa dengan Kristus. Sebetulnya Bapak Ibu, serupa dengan Kristus ini adalah sebuah tuntutan Tuhan Yesus yang tidak pernah dikerjakan oleh orang percaya. Saya ulangin lagi, serupa dengan Kristus dalam hal karakternya adalah sebuah tuntutan dari Tuhan yang tidak pernah dikerjakan oleh orang Kristen. Yang pertama-tama saya ajak kita untuk membaca sebuah ayat di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya berapa kali ketemu orang ketika saya ngomong ayat ini, langsung tanggapan orang itu adalah begini saudara. Tanggapannya kurang bagus, mereka ngomong begini, Pak, Bapak yang betul aja, sempurna seperti Tuhan itu tidak mungkin. Saya juga bingung kok dia bisa ngomong seperti itu. Saya ketemu banyak orang, 2-3 orang semua seperti itu ngomongnya. Pak, Bapak itu jangan sesat karena tidak mungkin kita serupa dengan Bapakmu yang ada di surga. Nah, saudara, Matius pasal 5, pasal 7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Ini adalah sumber dari segala pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Matius 5 ayat 48 itu closingnya, penutupnya saudara. Dari ayat 1 sampai ayat 48, Matius 5 ayat 1, 2, 3, 20, 30. Matius 5 ayat 48 itu penutupnya, perangkumnya. Artinya intisari dari ayat 1 sampai ke 47 itu dijelaskan pada satu ayat saja. Yaitu karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, menariknya dari pasal 5 ayat 1 sampai 47 yang isinya semua ajaran, ini tidak ada berbicara tentang bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang kuasa. Jadi saya pikir orang-orang yang tadi menolak tidak setuju dengan ayat ini, mereka ngomong, Pak, gak mungkin kita serupa dengan Tuhan, itu rupanya mereka yang pikir tentang kuasanya. Ya memang betul dong. Kalau kita disuruh serupa dengan Tuhan, membangkitkan orang mati, bisa berkuasa seperti Tuhan, kan tidak mungkin. Memang Matius 5 ayat 48 memang tidak pernah berbicara tentang kuasa. Karena kalau kita lihat dari ayat 1 Matius pasal 5 sampai 47, dia tidak ada pengajaran tentang mujizat. Tidak ada pengajaran tentang kuasa untuk mengusir setan. Tidak ada pengajaran tentang kesembuhan ilahi, tidak ada saudara. Matius pasal 5 itu berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang murah hati. Itu antara lain berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 23. Ketika engkau memberikan persembahan dan engkau teringat akan sesuatu di hati saudaramu, letakkan dulu persembahan. Berdamailah. Semua yang diajarkan adalah karakter. Gak ada satupun tentang kuasa saudara. Makanya ketika orang berbicara bahwa dia tidak mungkin melakukan, tidak mungkin menjadi serupa dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, pasti dia pikir dengan serupa dengan kuasanya. Padahal tidak. Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan bahwa kita ini harus sempurna, kita harus sama dengan Tuhan, bukan di dalam kuasanya saudara, tetapi di dalam karakternya.
Makanya Matius 5 ayat 27, apabila kamu melihat seorang perempuan dan membayangkannya, menginginkannya dalam hati, kamu sudah berzina. Itu belajar tentang kekudusan. Semua tentang bagaimana pasal 37-38 tentang pipi kiri tampar pipi kanan, berikan pipi yang satunya. Bagaimana bercerita tentang bahwa perbuatan jahat itu harus dibalas dengan kebaikan. Ini semua karakter saudara. Tidak ada satupun yang berbicara tentang kuasa. Jadi saya mau yakinkan buat Bapak Ibu semua di sini, Matius 5:48 itu adalah ajakan Tuhan Yesus tentang bagaimana kita harus serupa dengan Bapa kita, dengan Tuhan, dengan Dia sendiri di dalam sifat dan karakternya. Saudara, yang menarik adalah menjadi serupa dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba Tuhan minta, saudara. Yang menarik ini justru sudah direncanakan dari zaman dulu, saudara. Bapak, Ibu, dan saya, kita dipilih Tuhan, itu saudara akan lihat sendiri di dalam Roma 8 ayat 29. Ternyata dari dulu kita dipilih, direncanakan, ternyata hanya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ditentukan, ya saudara, sebab semua orang sudah ditentukan. Berarti menjadi serupa dengan gambaran Tuhan dalam hal karakter itu sebuah keharusan menurut firman Tuhan ini. Dan saudara lihat kata-kata sulung, itu artinya bahwa Yesus itu harus menjadi kakak kita. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi role model. Dalam hal apa? Tentunya bukan dalam hal kuasa seperti yang kita pikirkan. Tetapi di dalam hal karakternya. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan memilih kita untuk kita sukses, kaya, diberkati, sehat. Bukan saudara. Kita dipilih, sudah direncanakan dari zaman dulu hanya untuk satu pekerjaan. Kita mempunyai keserupaan di dalam sifat dan karakter dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah memilih kita untuk hidup kita berubah dari miskin, kaya, sakit, sehat, tidak. Tapi Dia memilih kita untuk karakter kita itu yang berubah, saudara. Tuhan tidak pernah tertarik untuk merubah hidup saudara. Merubah keadaan hidup saudara, Tuhan tidak tertarik. Karena itu berbicara sesuatu yang instan. Tuhan selalu mau yang proses. Jadi bukan merubah keadaan hidup kita, tetapi merubah karakter kita, saudara. Ini adalah, tadi saya ngomong, sebuah tuntutan yang tidak pernah dikerjakan oleh orang percaya. Banyak orang tertarik untuk menjadi serupa dengan Tuhan di dalam hal kuasanya. Mereka tertarik untuk menjadi serupa dengan tangan Tuhan, tetapi tidak pernah tertarik untuk menjadi serupa dengan hati Tuhan. Itu problemnya, saudara. Sehingga di mana-mana mujizat selalu dikejar. Yang menarik adalah banyak orang ingin menjadi serupa dengan Allah, tetapi dengan cara yang salah, saudara. Dengan cara yang salah. Mereka dengan cara membabi buta berusaha serupa dengan Allah di dalam kuasanya. Makanya yang dikejar adalah karunia-Nya, saudara. Bahasa rohnya, nubuatnya, karunia mujizatnya. Saya mau ngomong begini untuk kita semua. Sebagus apapun karunia yang kita miliki, Tuhan yang kasih kepada kita, tidak akan pernah membuat hidup kita akan jadi lebih baik. Banyak orang punya karunia Bapak Ibu, punya talenta dari Tuhan, rumah tangganya juga tetap gak baik. Gak bisa jadi contoh buat anak-anaknya. Karena apa? Karunia ada, tapi karakternya itu tidak bisa dijadikan teladan. Banyak orang punya karunia, tapi dimanapun dia berada, dia menjadi sumber keributan di mana dia kakinya menginjak. Artinya apa? Dia tidak menjadi berkat. Karena apa? Karunia dan kuasa tanpa dibarengi dengan karakter Kristus itu menjadi sebuah bom waktu yang akan sewaktu-waktu meledak dan menghancurkan kita sendiri. Menjadi serupa dengan Tuhan dengan cara yang salah, mengejar karunia dan kuasanya. Kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu datang ke restoran Itali, Bapak Ibu makan pizza,
Bapak Ibu tidak serta-merta kemudian menjadi serupa dengan orang Itali loh. Kita masuk restoran Chinese food, kita makan pakai sumpit, makan masakan Cina. Tidak serta-merta menjadikan kita serupa dengan orang Chinese. Hari ini kita ke gereja, kita punya karunia, kita punya gelar, saya cuma mau ngomong. Tidak serta-merta menjadikan kita serupa dengan Yesus, saudara. Mau tahu nggak caranya bagaimana kita menjadi serupa dengan orang Chinese? Jangan cuma makan dengan sumpit, cara ngomong kita, cara berpikir kita, cara berbisnis kita, cara kita berdialog, cara kita berkomunikasi harus seperti orang Chinese, jangan cuma makanannya. Hari ini kita cuma makan firman-Nya aja saudara, tetapi karakter kita tidak pernah serupa. Gak pernah seperti Tuhan Yesus. Cara kita ngomong, cara kita bergaul, cara kita berpikir hampir tidak ada sama persis dengan Tuhan Yesus. Saya dengan Pak Henry tinggal di apartemen yang sama GSL. Saya nggak ingat kapan tanggalnya, tapi setahun sekali minimal di sana itu ada acara cosplay saudara. Saudara tahu cosplay nggak? Jadi anime Jepang, tokoh-tokohnya itu cosplay artinya kostum player. Jadi ada orang itu yang mengidolakan anime Jepang itu. Jadi mereka pada hari yang ditentukan berkumpul di bawah apartemen, kan ada mall itu saudara. Dan mereka pakaiannya, rambutnya, make up-nya, semua dibikin semirip mungkin dengan tokoh yang mereka puja, mereka idolakan. Karena memang seperti itu. Kalau kita mengidolakan seseorang atau tokoh tertentu, ini kalau benar-benar kita mengidolakan Bapak Ibu, pasti kita akan menjadi pengen serupa dengan dia. Kalau cosplay itu mereka menirukan anime, ya rambutnya dan semuanya ditirukan. Tetapi kalau saudara punya tokoh idola, misalnya penyanyi begitu, saudara pasti akan menyanyikan lagu-lagunya. Kalau saudara punya idola, misalnya bintang film, saudara akan berpakaian rambut saudara dibikin serupa dengan tokoh yang saudara kagumi. Nah, dari hal ini saya bisa menyimpulkan untuk kita semua, memang Yesus belum jadi idola kita. Sampai hari ini Yesus belum jadi idola kita. Karena saya yakin saudara, kalau Yesus sudah jadi idola kita, saya percaya karakternya juga pasti akan kita tiru. Pasti akan kita tiru. Hari ini apa yang membuat kita mirip dengan Yesus? Gak ada loh saudara. Kita ke gereja, rumah tangga juga ribut. Ya kan? Karakternya gak bagus. Suka marah, suka egois, suka menang sendiri, suka ngomel-ngomel. Itu kita. Makanya gak ada ubahnya, kita gak ada berubah. Karena kita mau menjadi serupa dengan Kristus dengan cara yang salah. Yang kita kejar adalah karunia-Nya, kuasanya. Yang kita pelajari begitu. Tidak. Kita sudah dipilih, ditentukan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung di dalam hal karakternya. Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapakmu dalam surga. Bukan kuasanya, tetapi di dalam karakternya, sifatnya, cara kita ngomong, cara kita berpikir harus kudus, hati kita harus bersih, tulus. Nah, kalau kita mengejar karakternya itu, maka suatu hari saya percaya kita akan menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus juga, saudara. Nah, di situ menurut saya kita akan jadi berkat. Pertanyaannya begini, kenapa sih Tuhan sudah milih kita dari awal untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Bapak Ibu, hanya untuk satu pekerjaan saja. Semua itu Tuhan lakukan, persiapkan. Hanya untuk sebuah pekerjaan yang hari ini menjadi tugas kita, yaitu pemberitaan Injil, saudara. Kita cerita ke orang tentang Yesus, orang gak pernah ketemu Yesus, orang lain yang belum Kristen gak ngerti Yesus. Mereka hanya bisa percaya ketika Anda menceritakan sesuatu, hidup kita berpadanan dengan apa yang kita ceritakan. Hidup kita serupa dengan Yesus yang kita ceritakan kepada orang. Itu tujuannya. Hari ini kita menjadi serupa dengan Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua.
kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, hidup kita ini harus dibaca oleh semua orang. Orang harus tahu Yesus seperti apa, ya dari kita, hidup kita. Orang harus kenal Yesus bukan dari kuasanya, dari hatinya. Makanya karena kita berpikir kita harus serupa dengan Tuhan dalam kuasanya, seperti kuasanya. Bapak Ibu lihat, orang memberitakan Injil, membawa orang kenal sama Tuhan juga pakai kuasanya juga. Pakai mujizatnya, pakai kesembuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Pakai pengusiran setan, itu semua. Orang tidak pernah berpikir bahwa Injil diberitakan bukan lewat kuasa Tuhan, tapi harus lewat karakternya Tuhan. Hatinya Tuhan itu yang kita beritakan lewat apa? Hidup kita yang menjadi surat yang terbaca, saudara. Ketika Anda memberitakan Injil kepada orang dengan kuasanya, orang akan datang mau kenal Tuhan juga, dia akan kejar kuasanya juga. Percaya saya, saudara. Hari ini kalau kita memberitakan Injil tentang mujizat yang Yesus bisa lakukan, tentang kesembuhan, tentang berkatnya, percayalah nanti orang itu akan mau mengenal Yesus, tapi bukan tentang Yesusnya, tetapi tentang berkat kuasanya dan yang lain-lain. Tidak ada nanti orang sudah jadi Kristen mau jadi serupa, jadi Kristus, tidak ada saudara. Mujizat kuasa membuat orang kagum akan Tuhan. Tetapi karakter Kristus membuat orang ingin mengenal Tuhan, saudara. Orang yang hidupnya punya kuasa dan karunia, biasanya hanya akan memakai Tuhan untuk keuntungan dirinya. Tapi orang yang punya karakter Kristus, dia akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara. Saya ulangin ya. Orang hamba Tuhan yang hanya punya kuasa dan karunia dan talenta, biasanya dia akan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya, untuk kekayaannya, untuk kepopulerannya. Tetapi orang yang punya karakter Kristus, dia tidak akan memakai Tuhan, dia akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Makanya ada kursus bahasa roh. Ada kursus, ada sekolah tentang nubuatan ada. Kelas-kelas pengusiran setan ada. Harusnya nggak usah saudara. Itu kuasa itu nggak bisa dipelajari. Kuasa itu Tuhan mau berikan, kita langsung bisa. Tetapi harusnya ada kursus-kursus. Ini saudara entah setuju apa enggak. Kayaknya saudara wajahnya enggak setuju semua nih. Mestinya ada kursus karakter Kristus, saudara setuju enggak? Mestinya ada kelas-kelas untuk mengampuni, saudara setuju enggak? Loh betul dong. Mestinya ada kita dilatih di gereja untuk kita sabar, penguasaan diri, saudara setuju enggak? Yang setuju cuma Pak Henry, amin. Saudara semuanya, saya lihat enggak ada yang setuju loh. Kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu sekolahin, dan di sekolahnya itu cuma diajarin sulap. Tanpa diajari karakter yang bagus, hidup yang bagus, latihan mental yang bagus, pelajaran yang bagus, cuma tiap hari diajarin sulap, Bapak Ibu mau nggak sekolahkan anaknya di situ? Karena saudara lihat memang nggak ada masa depannya. Yang bikin masa depan seseorang itu bukan kuasa, bukan kuasa Tuhan. Yang membuat seseorang punya masa depan yang bagus itu adalah karakter Tuhan. Saudara saya kasih contoh ya, Simpson itu loh. Sudah dipilih Tuhan sejak dari kandungan. Seorang nasir Allah, punya karunia kurang hebat apa? Membunuh orang dengan tangan kosong saja saudara. Kurang apa kekuatannya? Tetapi kita lihat masa depannya, enggak ada saudara. Bahkan hidupnya berakhir dengan memalukan, jadi tawanan, dipermalukan, matanya buta. Semua hanya karena orang hidup dengan kuasa, dengan karunia tanpa karakter yang bagus. Simpson itu enggak punya karakter yang bagus untuk penguasaan diri, kekudusan. Simpson enggak punya saudara. Dia hidup hanya bermodalkan kuasa seperti itu. Hari ini kita lihat. Saya bukan berarti menghakimi atau menjelekkan, Bapak Ibu lihat. Hari ini banyak hamba Tuhan
dengan kuasa dan karunia-Nya, hidup mereka justru hancur berantakan. Keluarganya hancur, anaknya hancur. Memang berbahaya, mujizat tanpa disertai karakter tidak akan membuat masa depan kita bagus. Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat beberapa ayat di dalam Matius 11 ayat 21 sampai 24. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, tempat kota-kota di mana Yesus paling banyak mengadakan mujizat. Karena jika di Tirus dan di Sidon, Tirus Sidon itu kota yang banyak kejahatan, Tuhan tidak pernah membuat mujizat di situ. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, tempat yang Tuhan banyak lakukan mujizat, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara lihat, bagaimana masa depan dengan kota-kota yang Tuhan pernah bikin mujizat di situ? Enggak ada gunanya, saudara. Tidak ada yang baik. Kalau hanya kita mujizat saja, kita kuasa saja tanpa dibarengi dengan karakter yang baik. Hari ini tidak ada pilihan untuk kita, saudara. Untuk kita mengerjakan sebuah tuntutan yang selama ini tidak pernah kita kerjakan. Yaitu menjadi serupa dengan Tuhan bukan dalam hal kuasanya, tetapi di dalam karakter dan sifatnya, saudara. Saya percaya ini memang susah, makanya ada seri 4. Tiap seri sampai 7 Mega Project Karakter Kristus. Saya percaya ini enggak gampang, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah perintahkan, juga tidak ada yang sulit. Kalau kita punya kemauan, Roh Kudus pasti akan memberi kita kekuatan. Saudara kayaknya aminnya agak ragu-ragu, saudara. Ini saya melihat wajah-wajah yang tidak mau berubah ini kayaknya ini. Saudara. Kenapa orang mengejar kuasa? Kenapa orang gak mau karakter? Karena kuasa ketika dikejar, Tuhan mau kasih sehari juga ada jadi. Tapi kalau karakter tidak bisa dibangun dalam satu malam. Mujizat dan kuasa bisa dibangun dalam satu malam. Karakter dibangun bertahun-tahun, saudara. Itu sifat kita, karakter kita dibangun bertahun-tahun. Mujizat instan, kuasa instan, tetapi karakter Kristus tidak pernah instan, saudara. Makanya Bapak Ibu, please jangan bosan kalau tiap hari Minggu sebelum kita khotbah, saudara dengar Mega Project Karakter Kristus, saudara diminta untuk ngikutin 2 kali itu bukan cuma dihafalkan, saudara. Itu pertama memang dihafalkan, tapi untuk diingat dan kemudian untuk dilakukan. Karena tanpa karakter Kristus ini, percayalah saudara, sekeras apapun Bapak Ibu memberitakan Injil, orang dalam hati cuma mau ketawa aja, saudara. Mereka cuma ngomong, kamu memberitakan Yesus yang peramah, kamu pemarah, gimana caranya? Kamu memberitakan Yesus yang lemah lembut, kamu keras kayak begitu. Kok suruh saya percaya? Seharusnya kamu yang berubah dulu baru saya percaya. Itu mereka gak ngomong, tapi mereka dalam hati, saudara, ngomong seperti itu, saudara. Stefanus adalah salah satu contoh murid Tuhan yang menjadi serupa dengan Kristus. Bukan saat dia berkhotbah, ya, bukan saat dia diberkati, tetapi saat dia dirajam batu, saudara. Saudara perhatikan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa karakter Kristus itu bisa dipelajari, saudara. Bisa diterapkan menjadi sifat kita juga. Ada sebuah kesamaan antara Tuhan Yesus dengan Stefanus. Tuhan waktu di kayu salib dan Stefanus waktu dirajam batu. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat. Yang pertama, kita lihat dulu di dalam Lukas 23 ayat yang ke-24. Kalau orang lagi dipuji, orang lagi enak, saudara, karakternya nggak mungkin kelihatan, tetap sukacita, tetap ngomongnya bagus, saudara. Tapi biasanya karakter itu terlihat kalau orang sedang lagi tidak baik-baik saja, saudara.
teriakan mulutnya itu beda. Kadang kita serigala bisa berbulu domba juga. Caranya membedakan gimana? Pak Fengki sering ngomong, kamu pukul aja. Kalau dombanya mengembik, domba. Tapi kalau serigala biarpun berbulu domba, kamu pukul, dia pasti akan melolong, saudara. Saudara lihat, sama apa yang terjadi sama Yesus dan sama Stefanus sama. Karakter itu diperlihatkan bukan ketika mereka baik-baik saja, tapi ketika mereka menghadapi sebuah situasi yang tidak baik. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukan lagi Yesus lagi ngobrol, bukan lagi makan enak, tapi ketika sedang disiksa di kayu salib, ketika dia sedang dihajar, ditikam tombak, yang keluar bukan makian, yang keluar bukan umpatan, tapi sebuah kata-kata yang justru mohon kepada Bapa untuk mengampuni orang yang menyakitinya. Saudara kalau disakitin gimana? Belum disakitin aja saudara sudah maki-maki orang kita. Belum disakiti karakter kita kadang yang buruk aja baru rugi sedikit kita udah maki-maki. Kita sudah marah-marah. Karena memang karakter kita ditunjukkan pada keadaan-keadaan tertentu saudara. Dan apa yang dilakukan Tuhan persis sama dengan apa yang dilakukan Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Waktu itu entah sudah berapa batu ya. Jadi ini sebetulnya waktu pencurahan Roh Kudus saudara. Itu Stefanus, Petrus dan teman-temannya menerima Roh Kudus. Setelah itu mereka keluar dari loteng Yerusalem. Mereka dengan berani memberitakan Injil. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Stefanus juga berkhotbah. Tapi dia bukan 3.000 orang bertobat. Dia dapat 3.000 batu. Dia dirajam batu saudara. Dan ini entah batu keberapa yang merajam dia. Yang keluar bukan penyesalan, yang keluar bukan makian, tetapi yang keluar adalah karakter yang sama dengan gurunya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu, Stefanus bukan hanya percaya Yesus, tapi dia serupa dengan Yesus saudara. Ini yang harusnya hari ini menjadi sebuah keinginan kita juga. Inilah sebuah level kedewasaan. Di mana karakter kita keluar karakter yang baik itu justru ketika situasinya tidak baik untuk kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Menjadi serupa dengan Kristus memang gak gampang saudara. Makanya itu gak pernah kita kerjakan. Menjadi serupa dengan karakternya menjadi sebuah mimpi buruk untuk kita semua. Karena yang kita pikir lebih mudah menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kuasanya. Itu yang kita kejar dan itu juga yang hamba Tuhan pakai ketika mereka mengenalkan Tuhan kepada orang lain. Yang mereka kenalkan adalah kuasanya, mujizatnya, sehingga orang itu akhirnya datang kepada Tuhan. Akhirnya juga berlomba-lomba ingin menjadi serupa dengan Tuhan dalam hal kuasa dan mujizatnya juga. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa hari ini kita dipilih sudah sejak dari dulu kala, saudara, hanya dengan satu tujuan. Untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Bukan dalam hal kuasa, tetapi dalam hal sifat dan karakternya. Untuk apa? Hanya untuk satu pekerjaan, pemberitaan Injil. Keberhasilan kita memberitakan Injil tidak pernah hanya ditentukan oleh kuasa yang kita punya atau kepandaian kita tentang Alkitab. Tetapi seringkali keberhasilan pemberitaan Injil itu ditentukan ketika orang melihat bahwa hidup kita sepadan dengan Tuhan Yesus yang kita beritakan. Ketika mereka melalui hidup kita, mereka membaca Kristus yang sama dengan sifat-sifat kita. Saudara, hari ini ayo kita berlomba-lomba menjadi serupa dengan Tuhan, jangan dengan cara yang salah. Bukan kuasanya yang kita kejar, tapi karakternya. Hari ini kita berlomba supaya suatu hari kita serupa dengan karakternya. Bapak Ibu, ketika sebuah pohon mangga dilempar batu oleh anak-anak,
maka pohon mangga itu tidak akan pernah melempar batu lagi kepada anak-anak itu. Tetapi dia menjatuhkan buahnya untuk anak-anak itu. Menurut saya seharusnya hidup kita orang Kristen juga begitu. Untuk menunjukkan karakter Kristus seperti Yesus dan Stefanus, maka ketika saat kita dilempari orang berbuat jahat kepada kita, marilah kita sama-sama kita keluarkan bukan yang buruk. Jangan pernah kita balas, juga jangan pernah kita diam tidak membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Balas, keluarkanlah buah-buah yang baik seperti pohon mangga itu. Orang boleh jahat kepada kita, tetapi kita tidak akan membalas dengan kejahatan. Kita juga nggak akan diam, tetapi kita membalas kejahatan itu. Batu yang dilemparkan kepada kita, kita balas dengan doa kebaikan yang kita berikan kepada dia. Sama-sama ya Bapak Ibu ya, kita berubah ya. Dan kita mau nyanyikan lagu berikut ini. Kita bagaikan bejana, kita dibentuk untuk suatu hari kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti firman yang telah kami dengar dan juga pujian yang kami naikkan, bahwa Tuhan minta kita serupa dengan gambarnya, sempurna serupa dengan Kristus. Kita mungkin katakan tidak bisa, tapi Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita. Seperti Roh itu diberikan kepada Stefanus, mungkin dia tidak mampu, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan sehingga dia bisa mengeluarkan pengampunan. Sehingga bagi kita tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni, untuk tidak bisa memiliki karakter Kristus. Tapi apakah kita mau mengerjakannya bersama dengan Tuhan? Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat-Nya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terima, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberi dengan iman kami,
dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan, Tuhan boleh membalasnya. Baik di dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohanian, sampai kepada anak cucu. Tuhan memelihara dan menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama berkata, Amin.